Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi, yang mana pada hari ini kita berada dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ranah Pesisir, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil SMK Negeri 1 Ranah Pesisir, dan seterusnya kepada Bapak Ibu Guru, staf dan TU SMK Negeri 1 Ranah Pesisir. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat SMK Negeri 1 Ranah Pesisir yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai sebuah tuntutan tugas dari program guru penggerak angkatan 9, yaitu berada pada modul 1.4 tentang budaya positif. Bersama saya Resmi Yanti SPD, calon CGP angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah Bapak Ibu, pada kegiatan ini masih semangat Bapak Ibu ya? Masih, oke. Bapak Ibu masih ingat dengan yel-yel SMK kita? Masih? Masih. Nah, kalau saya bilang SMK nanti Ibu bilang apa? Hebat. Bisa, kemudian? Hebat, kemudian? Oke, mari kita coba ya. Oke, right. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Satu Ranah Pesisir mengabdi untuk negeri. Luar biasa. Ha, oke, hanya ya. Oke, baik Bapak Ibu. Pada kegiatan hari ini kita akan membicarakan tentang budaya positif. Oke, budaya positif. Nah, ketika saya berbicara tentang budaya positif, apa yang terlintas di dalam pemikiran Bapak Ibu? Ada yang bisa membantu kira-kira? Saya sebutkan kata budaya. Apa yang terbayang oleh Bapak Ibu? Kebiasaan. Ya, bagus Bu Nila. Kebiasaan yang sering kita lakukan. Nah, kalau di sekolah kita salah satu kebiasaan yang sering kita lakukan apa Bapak Ibu? Datang dan tujuh. Sudah kebiasaan ya? Oke, kemudian apa lagi? Masih ada? Salaman ada Bapak Ibu? Ya, jarang sekarang ya salaman. Kemudian yang baru sekarang itu adalah melaksanakan sholat berjemaah zuhur di sekolah kita. Oke, baik Bu Mary, silakan Bu Mary. Oke, lanjut. Budaya positif. Nah, apa tujuan dari penerapan budaya positif ini Bapak Ibu? Tentu ada tujuannya ya. Ya, tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik untuk siswa-siswi kita. Namun kita sebagai seorang guru harus menekankan hal tersebut kepada siswa-siswi kita. Oke, sebagaimana sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kita harus mengajarkan anak kita, menuntun anak kita untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab. Oke, baik Bapak Ibu, pada pembelajaran ini, nah Bapak Ibu, kembali kita berbicara tentang budaya positif. Nah, budaya positif tadi itu suatu kebiasaan yang harus kita lakukan di sekolah, yang tujuannya adalah untuk menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab kepada anak-anak kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya akan mencoba membahas tentang konsep inti yang ada pada budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang empat kebutuhan dasar manusia,
Selanjutnya 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin istilah ini baru bagi kita ya Pak Ibu ya. Nah, sebelum kita berbicara tentang paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu sudah mengenal pembelajaran yang selama ini, yaitu pembelajaran teacher center, kemudian student center. Nah, sekarang Bu Yanti bertanya, kira-kira yang mana yang Ibu pakai? Teacher center atau student center? Ya, alhamdulillah kita sudah pakai student center. Nah, kenapa begitu Bapak Ibu? Karena di teacher center itu guru menjelaskan semua materi dari awal sampai akhir, kemudian siswa hanya mendengarkan, kemudian mencatat dan mengerjakan tugas. Nah, di situ kita tidak melihat kreativitas dari anak-anak kita. Nah, namun sekarang alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau student center. Nah, bagaimana rasanya Ibu? Dulu kita melaksanakan pembelajaran teacher center. Nah, sekarang moving menjadi student center. Bagaimana perasaannya? Senang atau bagaimana? Senang ya? Senang. Kenapa senang? Kerjanya lebih ringan, kemudian suara gurunya tidak habis ya. Oke. Kemudian siswa-siswi kita lebih kreatif dan lebih mandiri untuk mengeksplorasi ide-ide yang ada pada dirinya. Oke. Nah, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Iya betul Ibu? Ya, oke. Kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, kenapa harus disesuaikan Bapak Ibu? Oh ya, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, sebagaimana menurut Bapak Ki Hajar atau Dewan Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah guru adalah sebagai menuntun muridnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, dalam hal ini fungsi kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator. Oke. Nah, kenapa demikian? Karena dalam pembelajaran yang berpihak kepada anak, disesuaikan dengan kebutuhan anak, secara tidak langsung siswa kita akan berubah mindsetnya, akan menjadi lebih kreatif ketika pembelajaran. Contoh saja Bapak Ibu, ketika melaksanakan kegiatan berdiskusi, coba lihat, mampukah siswa kita mengemukakan ide-idenya? Mampu ya? Nah, dari situ kita mengajarkan nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, masih ingat ya Bu? Apa itu profil pelajar Pancasila? Apa-apa saja dimensinya? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Bagus Bu ini. Yang pertama apa? Yang pertama? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, oke, bagaimana seorang guru mengajarkan anaknya untuk berakhlak mulia? Salah satunya tadi yang kita terapkan adalah melaksanakan sholat berjemaah. Oke. Kemudian nanti kita akan coba lakukan salaman ya, salaman pagi kita terapkan nanti. Oke, kedua ada berkebinekaan global. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Siswa-siswi kita harus mampu berkebinekaan global, berwawasan, punya wawasan termasuk tentang budaya. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bapak Ibu? Gotong royong. Nah, gotong royong di sini maksudnya apa Ibu? Bekerja sama. Kapan kita bisa melihat bekerja sama anak-anak kita Bapak Ibu? Ya, ketika belajar kelompok. Misalnya kita lihat bagaimana siswa
untuk mengemukakan ide-idenya sesuai dengan materi yang diajarkan pada saat itu. Lanjut, apalagi Ibu? Ada? Mandiri. Nah, kalau siswa-siswi kita sudah kita latih, bisa dia tadi sudah punya berakhlak mulia, kemudian ada kemudian ya insya Allah mereka akan mandiri. Kapan kita bisa lihat mandirinya? Ketika mereka bisa memimpin diskusi. Ya Bapak Ibu, ketika dia mulai percaya diri mengemukakan ide-idenya di depan guru, di depan teman-temannya. Oke. Kemudian selanjutnya kreatif. Nah, untuk kreatif, alhamdulillah karena kita berada di SMK Bapak Ibu, semua siswa kita itu kreatif sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Oke, insya Allah kreatif ya anak kita ya. Oke, lanjut. Ya, bernalar kritis. Bernalar kritis maksudnya karena sekarang adalah zamannya teknologi. Nah, apa yang dituntut di situ? Ya, menyaring informasi yang kurang tepat. Oke, itu salah satunya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Ya. Nah, oke Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut. Ada namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini tentang cara kita mengontrol siswa-siswi kita di sekolah, terutama sekali di kelas Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ketika Bapak Ibu mengontrol murid, menyuruh murid mengerjakan sesuatu, kemudian mereka mengerjakannya, yakinkah Bapak Ibu bahwa kontrol yang Bapak lakukan itu berjalan dengan baik? Tidak. Ketika kita kontrol mereka, mungkin dengan segala keterpaksaan mereka mencoba menyelesaikan tugas tersebut, namun bukan berasal dari motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya. Yang kita mau siswa itu punya motivasi intrinsik, tanpa diawasi, tanpa dilihat, mereka benar-benar mengerjakan sesuatu itu dengan sesungguhnya. Oke. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kadang-kadang kita sebagai seorang guru, bagaimana kita mengontrol murid dengan kata bujukan, dengan kata rayuan Bapak Ibu. Apakah itu efektif? Belum tentu. Karena benar, sekarang kita bujuk, dia mau. Besok si A lagi yang berbuat masalah, kita bujuk lagi. Besok si A lagi. Tentu kita punya keterbatasan waktu dalam mengontrolnya. Jadi kurang juga efektif. Nah, lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan. Nah, kadang-kadang kita di kelas sering menggunakan kata, nah, kamu sering terlambat. Tidakkah kamu kasihan kepada orang tuamu? Jadi ya, kasihanlah. Bagaimana orang tuamu susah mencari uang? Kira-kira itu efektif Bapak Ibu? Hanya dia menegur sebentar Bapak Ibu. Ya, setelah itu dia kembali lagi ke habitatnya. Kembali dia rewel Bapak Ibu. Jadi juga tidak bagus karena bukan motivasi intrinsik. Nah, ini ya Pak Ibu. Yang poin 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Contoh, kita seorang guru, kemudian kita melihat siswa kita memakai sendal. Kita coba, nah, bawa sini sendalnya dengan suara pelan. Kemudian siswa tidak mau. Naik tingkat level 2 juga tidak mau. Kemudian naik level 3 dengan segala emosinya keluar Bapak Ibu. Ternyata baru anak itu bisa memberikan sendalnya. Apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat itu? Senang, bangga, atau gimana? Emosi. Kalau tidak dilaksanakan anak bagaimana? Tambah lagi emosinya kan? Iya, benar.
apa yang diperintahkan kepada anak, sanggupkah mereka melakukan atau tidak. Oke, lanjut kembali. Nah, kemudian yang dari budaya positif tadi Bapak Ibu, kita akan memunculkan namanya nilai-nilai yang ada pada diri siswa kita. Apa saja nilai-nilai tersebut, nilai-nilai kebajikan yang ada pada siswa kita, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Primary Years Program PAP, sikap murid, yaitu kita baca ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ya, rasa inilah yang harus kita bangun kepada siswa-siswi kita. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masih ya? Masih. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang ketiga ada 9 pilar karakter menurut Indonesian Heritage Foundation (IHF). Yang pertama katanya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Lanjut, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Selanjutnya, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Setelah itu, percaya diri, kreatif, dan kerja keras. Lanjut, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang kelima, the seven essential feature building moral intelligence menurut Michael Burba, yaitu ada kata empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Banyak hal yang harus kita ajarkan kepada, bukan diajarkan ya, menuntun siswa-siswi kita bagaimana mereka punya nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam dirinya. Oke, lanjut. Nah, di sini yang keenam, ini proyek nilai-nilai kebajikan tadi bisa kita baca di sini Bapak Ibu. Ada banyak ya, ada peduli, keterusterangan, keberhasilan, komitmen. Silakan dibaca aja nanti. Oke, kita lanjut. Nah, oke, di sini ya Pak Ibu. Mari kita pelajari 3 motivasi perilaku manusia. Termasuk kita Bapak Ibu. Kita manusia ya Ibu ya? Ya. Oke. Pasti ketika kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Nah, ketika kita menyuruh siswa membuat PR Bapak Ibu. Nah, kita suruh dia membuat PR. Sebenarnya dia tidak mau membuat PR tersebut, tidak mengerti. Ada langkah hal yang praktis dilakukannya, seperti mencontoh kepada temannya. Dia berusaha semaksimal mungkin agar tugas ini bisa selesai. Kira-kira motivasi apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Ya, takut kena marah sama gurunya. Daripada kena marah, sebaiknya saya kerjakan saja tugas ini. Oke. Kemudian ada juga motivasi manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Pernah Bapak Ibu? Nah, apa yang terjadi ketika kita menginginkan sesuatu penghargaan? Kita lakukan, misalnya kita membuat sebuah karya yang sangat bagus Bapak Ibu. Kita mengharapkan imbalan di belakangnya. Ketika pada saat penilaian tidak termasuk Bapak Ibu, apa yang dirasakan? Kecewa, iya. Sama dengan hukum tadi. Kalau kita hukum anak, otomatis dia akan merasa dongkol Bapak Ibu. Dongkol dia sama kita. Walaupun di wajahnya tidak terlihat, tapi di hatinya apa? Utuh-utuh. Oke, lanjut. Kemudian apa motivasi perilaku manusia yang sebenarnya yang kita inginkan dari siswa-siswi kita adalah yang ketiga Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah ketika kita sudah memulai
Sekarang saja Bapak Ibu, kita disuruh masuk oleh kepala sekolah jam 7 Bapak Ibu. Ya jam 7 ya. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Suka atau tidak suka? Tergantung kepada pribadi masing-masing. Nah, andaikan Bapak Ibu masih punya motivasi ekstrinsik, otomatis akan merasa besar. Tapi apabila sudah punya motivasi intrinsik, biasa saja. Semuanya akan berjalan dengan baik Bapak Ibu. Ya, oke. Lanjut. Nah, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Oke, kalau hukuman itu menyakitkan ya Bapak Ibu? Iya kan? Iya, kalau kita kena hukum, kena marah, pasti sakit Bapak Ibu. Sakitnya itu barangkali sampai besok-besok teringat. Saya teringat Bapak Ibu, waktu saya SD dulu pernah saya disuruh menjadi pembawa bendera. Umur saya waktu kelas 2 SD ya Bapak Ibu. Saya masih kecil. Kemudian dipukul punggung saya Bapak Ibu, maju ke depan, akhirnya saya pusing berkunang-kunang Bapak Ibu. Akhirnya apa? Sampai sekarang sudah dewasa, sudah 48 tahun sekarang Bapak Ibu masih teringat. Jadi hati-hati Bapak Ibu perlakuan kita kepada siswa kita, karena membekas Bapak Ibu. Kemudian lanjut, kalau hukuman sifatnya itu tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Ketika kita ditugaskan oleh kepala sekolah sebagai piket, kita sering melakukan ini ya Pak Ibu ya. Sering, termasuk guru mata pelajaran saya juga sering Bapak Ibu. Ketika siswa datang terlambat, nah hukumannya Pak ya, kamu bersihkan dulu yang di depan, pilih sampah. Seharusnya tidak boleh. Oke, kita kurangi ya Pak Ibu ya. Oke. Kemudian kalau konsekuensi apa Bapak Ibu? Berarti kita sudah ada kesepakatan dengan siswa kita atau dengan yang ada di kelas kita. Sepakat dulu. Nah, biasanya saya sering membuat kesepakatan kelas ini di awal pembelajaran. Anak Ibu sebelum belajar dengan Bu Yanti, kita bikin kesepakatan dulu ya. Ya, tanya apa kesepakatannya? Masuk jam 7. Kemudian bagi yang terlambat akan disanksi dengan apa? Kalau Bu Yanti biasanya sanksinya adalah menyebutkan, duduk di lantai dulu, kemudian menyebutkan 5 kosakata yang berhubungan dengan jurusannya masing-masing. Nah, setelah mereka dapat 5 kosakata tersebut, baru boleh duduk. Nah, kalau pada saat itu saya merasa, alhamdulillah, silakan terlambat terus. Ternyata kita salah. Walaupun siswa kita itu bisa menjawab, dapat ya kosakata itu tersebut, namun pasti mereka juga akan merasa jengkel sama kita Bapak Ibu. Iya tuh Bapak Ibu. Kalau seperti itu Bapak Ibu, nanti ketemu di jalan, dia tidak mau melebut kita. Dia santai saja, cuek saja, seperti tidak kenal saja sama kita. Oke, kemudian restitusi. Nah, ini yang untuk hal penyelesaian masalah yang sangat bagus, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Pernah dilakukan apa Ibu? Dia sendiri yang menjawab masalahnya. Dia bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini restitusi ini baru kami dapat di pembelajaran guru penggerak ini ya Pak Ibu. Nah, walaupun kita mencoba berubah sedikit demi sedikit, namun tetap dilakukan ya Bu Mary ya. Oke, karena kita sudah berada, biasanya posisi kita adalah sebagai penghukum, kemudian konsekuensi. Oke, lanjut. Ini kebutuhan dasar manusia. Oke, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis, perasaan aman, dan lain-lainnya. Ya betul Ibu, bertahan hidup. Oke.
Oke. Kita di sini sering lupa Bapak Ibu. Kenapa lupa? Misalnya ada siswa-siswi kita yang terlambat. Kita jarang bertanya, langsung aja keluar kalimat yang menyakitkan mereka. Terlambat terus, seperti itu ya. Kita tidak menanyakan, kenapa kamu terlambat? Apa penyebab menciptakan kepada ini? Nah, kadang-kadang siswa tersebut butuh sentuhan dan kasih sayang dari kita. Karena siswa yang berperilaku berbuat sesuatu pasti ada tujuannya. Ya tuh Pak Ibu. Di kelas misalnya ada yang suka ambil pena, ambil ya, diambil saja. Ternyata itulah yang menjadi kebutuhannya. Senang katanya kan? Ya. Oke, lanjut. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini. Biasanya seorang siswa yang ingin mendapat pengakuan ini, dia berbuat lebih dari teman-temannya. Nah, dia butuh diakui kehebatannya. Sebenarnya kita sebagai seorang guru apa yang kita lakukan? Memberikan apresiasi dari keberhasilan dia tersebut. Yakin setelah itu dia akan merasa senang dan bahagia Bapak Ibu. Nah, kemudian kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Nah, di dalam proses belajar kita juga sering menemukan Bapak Ibu. Ketika kita belajar, kita melihat siswa kita main game, kemudian bikin gambar-gambar, ada gambar mobil, kemudian ada gambar Mickey Mouse, ada gambar gunung, ada gambar bunga. Kira-kira kebutuhan apa yang dia inginkan? Berarti kan? Kesenangan? Oke. Itulah, berarti kita harus melihat potensi yang ada pada mereka. Bapak Ibu, ini pengalaman. Ketika siswa kita pada saat kita belajar, kita melihat siswa kita asik dengan bikin gambar-gambar. Apa pertanyaan yang muncul oleh Bapak Ibu dalam diri? Ya, kalau saya secara pribadi Bapak Ibu pasti saya bertanya, mungkin metode pembelajaran saya tidak disenangi oleh anak. Berarti kita harus koreksi diri, memperbaiki apa yang seharusnya yang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita tadi, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, lanjut kembali. Oke, masih semangat? Masih. Oke, kita lanjut. Nah, oke, sekarang kita akan pelajari 5 posisi kontrol guru. Nah, ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian ada yang sebagai teman, kemudian ada sebagai pemantau dan manajer. Nah, Bapak Ibu, yuk kita bertanya kepada diri masing-masing, di manakah posisi kita? Umeri 1 dan 2. Oke, umumnya kita berada di mana Bapak Ibu? 1. Kalau saya mungkin 1, tapi alhamdulillah akan berubah Bapak Ibu ya. Oke, penghukum. Nah, oke, kalau penghukum, pernah Ibu melakukan penghukum itu? Bagaimana kalimat yang Ibu keluarkan? Pusat. Terlambat terus. Bapak lagi Ibu? Awas. Ada pendekat awas. Awas, kurang yang lain. Iya, ternyata dia juga tidak takut. Besok diulang lagi itu. Yang terlambat itu. Oke. Nah, kemudian ada yang sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini sering. Kadang-kadang kita lah habis bahan Bapak Ibu. Nah, jangan mau diujuk. Jangan seperti itu juga. Kasihan sama Ibu. Ibu susah-susah mengajarkan kamu ini. Itu adalah kalimat membuat peserta didik kita akan menjadi merasa bersalah. Permanen atau tidak? Enggak. Sebentar saja. Kemudian besok diulangi kembali. Oke. Kemudian sebagai teman
Biasanya apa yang kita lakukan kalau ada kan kita sebagai teman? Bicara dari hati. Apa? Bicara dari hati. Oh, berbicara dari hati-hati Bu ya? Oh iya, boleh juga. Disusun tenang. Oke, seperti itu ya. Oke. Kemudian ada sebagai pemantau. Pemantau. Berarti dia gurunya berdasarkan aturan. Nah, berdasarkan aturan kita pertemanan tentang keyakinan kelas kita buat. Nah, kalau kamu kenapa apa hukumannya? Langsung itu tuh. Nah, kemarin saya Pak Ibu, karena saya belum mengerti, saya buat sebagai apa namanya? Mungkin saya sebagai pemantau ya mungkin ya. Ketika saya datang ke siswa terlambat, dia langsung duduk di lantai ya Bapak Ibu. Duduk langsung di lantai. Setelah itu, dia mikir ternyata dia ada hafal kosakata Bapak Ibu. Setelah itu, baru dia datang ke depan. Dia sebutkan, nah ternyata yang saya lakukan Salah. pasti salah ya, salah. Setelah dia hafal kosakata, ya silakan Anda duduk kembali. Nah, besok ulang lagi buat begitu ya. Nah, dia tidak takut, 5, aman katanya 5. Apa perlu dia langsung duduk seharian itu kemarin. Oke lanjut. Nah, bagaimana yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nah, inilah seharusnya posisi kontrol seorang guru. Oke, lanjut. Oke, nah saya ulang sedikit posisi seorang guru sebagai manajer, yaitu kita berusaha mencari solusi bersama dengan anak bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan dan menyadarinya, dan mereka sendirilah yang mau berubah. Kita hanya membimbing, mengontrol mereka, itu saja. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kalimat di situ Bapak. Siswa terlambat datang ke sekolah. Kita langsung, karena hukuman itu tadi sifatnya apa tadi? Langsung ya, tidak terencana. Oke. Ya, kamu kenapa ya? Iya, lari tunjuk diri di lapangan basket. Ya, ada begitu. Atau bersihkan atau pilih sampah. Ya, ternyata kalimat-kalimat tersebut sebagai penghukum. Nah, berapa kali sudah ibu bilang sama kamu, aturan sekolah kita masih jam 7. Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, berarti itu adalah kalimatnya pembuat merasa bersalah. Oke, lanjut. Nah, kemudian maksudnya sama ya, siswa terlambat datang ke sekolah. Sekarang posisi kita adalah sebagai teman. Nah, kalimat kita gimana? Ayo Anda, mari kita patuhi aturan sekolah ya. Nah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini tidak apa-apa, tapi besok jangan datang terlambat ke sekolah lagi ya. Itu buat ya seperti teman ya. Itu juga sebagai teman. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau. Kalimat yang biasa kita gunakan seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Jika datang terlambat ke sekolah, silakan kamu bersihkan rumput di depan kelas kamu. Berarti sebelumnya ada kesepakatan antara kita dengan anak. Oke. Jadi posisi kita adalah sebagai pemantau. Nah, ini dia. Yang posisi sebagai manajer. Oke. Kita berbicara dengan anak dari hati ke hati seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Dengan lembut, biasanya orang BK seperti tidak benar. Ya, oke. Kemudian kalimatnya selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti dia sendirilah yang berusaha mencari solusi dari permasalahannya dan bisa mereka pertanggungjawabkan. Oke.
Oke, lanjut. Nah, ayo sekarang kita teka-teki. Nah, sekarang kita ada di gambar sana ada Bapak Ibu guru. Nah, posisi kontrol manakah saya? Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa Bapak Ibu? Bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Terhukum dari bersalah? Ayo. Oke, silakan lihat isinya. Lanjut. Oke, silakan. Lanjut. Oke, lanjut. Jawabannya apa? Ayo, buka kembali. Nah, ternyata adalah sebagai penghukum. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini lagi. Wah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, oke, kita lanjut. Dan pembuat rasa bersalah. Oke, lanjut. Nah, ayolah. Oh, dengan kata ayolah ya, seperti sebagai seorang teman. Oke. Nah, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Oke, kita lihat. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih ya Pak Ibu. Lanjut. Nah, nih menanyakan kamu untuk menyelesaikan ini. Kira-kira kita berada di mana ya Pak Ibu? Iya, ternyata benar. Tepuk tangan dulu Pak Ibu. Oke. Oke, semua jawaban benar. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya Pak Ibu. Keyakinan kelas. Sudah pernah dengar kata keyakinan kelas Bapak Ibu? Pernah ya? Pernah. Apa bedanya dengan peraturan kelas? Ayo, siapa bisa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Peraturan? Ada? Sanksinya? Kalau keyakinan? Ya, konsekuensi? Oke, ya. Oke, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak keyakinan kelas? Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya seperti ini. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Apa maksudnya kalimat negatif Bapak Ibu? Kalimat yang berisi larangan. Tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Seharusnya nilai keyakinannya apa di situ? Jaga kebersihan seharusnya. Kemudian tidak boleh mencontek ketika PR, membuat ini ujian. Nah, kira-kira nilai ke apanya apa itu? Nilai keyakinan kelasnya. Oke, mandiri dan percaya diri. Terima kasih Ucat. Oke, kemudian oke, balik lagi tunggu sebentar. Nah, kemudian kalimat untuk keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat. Yang pendek-pendek saja Bapak Ibu. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah untuk diterapkan. Nah, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, diharapkan semua anggota kelas terlibat di situ. Nah, lanjut. Saya mau bertanya dulu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas tadi. Kenapa harus dibuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Apa tujuannya Bapak Ibu? Apa tujuannya Bapak Ibu? Agar ya kelasnya aman. Bagus buat supaya kelasnya aman, tentram, nyaman untuk belajar. Nah, di kelas sejatinya saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya walaupun kita berbeda suku. Karena kita terdiri dari berbagai kecamatan yang berada di sekolah kita.
Oke. Nah, nomor 7, segitiga restitusi. Nah, tadi di posisi manajer kita tadi kita menetapkan namanya segitiga restitusi. Restitusi berarti sebuah dialog yang dilakukan oleh seorang guru dan siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa kita. Oke, nah bagaimana langkah restitusi? Itu ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke. Nah, di proses menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi kalau kita salah Bapak Ibu tidak apa-apa, karena itu merupakan proses pembelajaran. Nah, bagaimana caranya? Apa kalimat yang kita gunakan ketika kita menstabilkan identitas? Maksudnya seperti ini, ketika ada siswa-siswi kita yang bersalah, kalau dilangsung dengan judge kalimat tanyakan yang dengan kalimat yang mereka takut, maka mereka memutarkan masalahnya? Tidak. Oke. Mungkin yang lebih paham di sini guru BK, bagaimana siswa-siswinya bisa bercerita dengan rasa aman. Nah, apa kalimat yang biasa digunakan? Seperti ini. Oke, Nanda, berbuat salah itu wajar. Oke. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Oke, dimulai dari kata-kata itu ya. Kemudian ada juga seperti ini, ya ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Nah, supaya dia mau bercerita dengan kita. Kemudian bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika siswa-siswi kita bermasalah bapak ibu, kalau mencari bantuan salah mau dia? Nah, dia bersikukuh dengan pendapatnya. Kata ini si A, saya tidak salah, si B juga tidak salah. Jadi munculkan kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Misalnya dia sedang marah-marah sama temannya, kita panggil, nah Nanda, kamu berhak merasa begitu. Kamu punya alasan atau apa? Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau ditanyakan ini Bapak Ibu, berarti dia menanyakan posisi kontrol yang ada pada dirinya. Pasti dia termenung Bapak Ibu kalau ditanyakan yang poin yang terakhir. Oke. Oke, lanjut. Nah, kemudian masuk tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, Bapak Ibu, kita berbuat sesuatu pasti ada tujuan. Anak-anak misalnya datang terlambat, kadang-kadang tujuannya ada apa? Apa tujuannya? Ada tujuannya. Barangkali ada ya? Makan, merokok. Nah, itu dia. Nah, bagaimana kita melakukan validasi tindakan yang salah ini? Yang pertama, tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan begitu. Dan mulai bertanam, tenang dia masuk dengan pertanyaan berikutnya. Kenapa? Yuk ceritakan kepada ibu, mengapa kamu melakukan itu? Pasti ada motivasinya kamu melakukannya. Nah, atau kalimat berikutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Allah lebih kecil kawan, kecil gurunya nggak ada aja. Soalnya kamu bisa lebih ya, pukul, terusnya kan? Nah, itu caranya validasi tindakan yang salah. Bukan berarti kita sebagai guru membenarkan apa yang dilakukan oleh siswa kita. Oke. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Loh, kalau seperti ini orang bicara Bapak Ibu, pasti dia merasa, ternyata ibu ini baik ya. Baru dia mau bekerja sama dengan kita untuk menyelesaikan masalahnya. Lanjut. Kemudian, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin ada sesuatu benda yang direbutnya, kemudian dia bertangkap, kita
uji lagi. Nah, dia merasa bangga Bapak Ibu. Kemudian setelah itu baru dia mau diajak berbicara dengan kita. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini mulai lagi. Nah, sudah sampai di tengah-tengah Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini adalah motivasi yang sangat diharapkan kepada siswa-siswi kita, juga termasuk kita Bapak Ibu. Seharusnya kita lebih punya motivasi intrinsik. Ya, kalau tidak ada kepala sekolah, boleh terlambat Bapak Ibu? Tidak. Kita harus sesuai dengan apa yang sudah ada, nilai apa yang sudah ada dalam diri kita, atau nilai kebaikan apa yang sudah ada dalam diri kita. Oke, pertanyaannya seperti ini. Karena tadi kita sudah membuat kesepakatan, kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar ketika anak ibu datang terlambat ke sekolah? Dia pasti jawab. Apa jawabannya Bapak Ibu? Disiplin Bu. Nah, kita lanjut dengan pertanyaan. Kalau menurut kamu kata disiplin itu penting atau tidak? Pasti dia jawab penting. Mengapa penting? Ditanya lagi ya. Oh ya Bu, dapat ini Bu, membuat kita lebih bijaksana Bu. Oke, tepat waktu Bu. Iya benar. Nah, kita lanjut. Kamu nilai-nilai apa saja yang sudah kamu langgar? Tadi dia sudah bisa menentukan sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, nilai apa yang dilanggarnya. Kemudian tanyakan lagi, kamu jadi orang yang seperti apa? Maunya seperti apa? Mau datang terlambat terus atau menjadi orang rajin? Dia memilih. Kita tidak boleh memaksa. Kalau dia pilih, Bu, saya mau jadi orang rajin Bu. Ya, alhamdulillah kita terima, kemudian kita tuntut. Bagaimana supaya kamu bisa rajin? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, kita tanyakan. Nah, dia jawablah berbagai macam kalimat. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut Bapak Ibu, tumbuhkanlah keyakinan kepada mereka bahwasanya mereka itu bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Oke Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini mungkin agak dipercepat saja. Oke, ini contoh penerapan restitusi saya lakukan Bapak Ibu di kelas 12 ATPH 2. Nah, ini percepat saja, benar nih. Kita coba ini menstabilkan identitas. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut. Ya. Ya. Oke. Nah, ini contoh penerapan restitusi. Saya cobakan ke dua orang siswa. Lanjut, satu lagi siswanya Bu Neri. Oke. Belum ya, belum mundur ke belakang. Oke, lanjut ke Bu Mary. Oh ya, nah ini saya coba kemarin Bapak Ibu sama-sama kita belajar bagaimana cara penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Sudah ditampilkan Bu Mary, mungkin bisa berguna untuk kita semua. Ya, seperti ini Pak Ibu.
mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you this morning? Oke, alhamdulillah semuanya berada dalam keadaan sehat. Oke, anak-anak semua, pada hari ini Ibu akan membuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas untuk kita 12 ATPH 2. Oke, Ananda. Anak Ibu tahu apa itu keyakinan kelas? Belum? Oke. Anak Ibu pernah nggak membuat peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Nah, oke. Peraturan kelas atau keyakinan kelas itu. Nah, apa bedanya? Kalau keyakinan itu sebuah nilai yang sudah tertanam dalam diri anak Ibu. Misalnya nilai keyakinan atau apa yang Ananda yakini. Contoh, Ibu berikan contoh. Ketika anak Ibu pergi dengan menggunakan motor, kemudian diharuskan memakai helm. Apa yang timbul dalam perasaan Anda? Pakai helm takut karena ditangkap oleh polisi atau keselamatan? Yang mana? Nah, keselamatan. Berarti nilai itulah yang ada dalam diri anak Ananda. Oke, satu lagi contoh berikan. Ketika bulan puasa, anak Ibu puasa. Kemudian ada seorang teman yang menyuguhkan berbagai macam makanan dan minuman. Anda mau makan atau tidak? Tidak. Tidak. Karena kita puasa. Puasa. Takut sama siapa? Takut sama orang tua? Tidak. Nah, itulah nilai keyakinan yang sudah tertanam dalam diri kita. Nah, nilai keyakinan tersebut kita buat untuk dilaksanakan. Harus ada dulu kesepakatan. Apa namanya, Ibu? Kesepakatan. Berarti semua anggota kelas setuju dengan apa yang kita buat. Apa tujuannya kira-kira? Ada siapa yang tahu? Apa tujuan pembuatan keyakinan kelas? Supaya kelas kita lebih aman, nyaman, dan teratur. Oke, sudah paham anak Ibu dengan keyakinan kelas? Sudah. Ketika mungkin ada juga yang member seperti ini, contoh ya, dilarang membuang sampah. Kira-kira keyakinan kelas yang dilanggar itu apa ya? Ya berarti kalau nilai kebaikannya apa? Berarti jaga kebersihan. Nah, ingat anak Ibu, ketika membuat keyakinan kelas, jangan digunakan kalimat yang negatif, tetapi gunakan kalimat yang positif. Apa maksudnya? Tidak boleh ada kalimat perintah, kemudian tidak ada kalimat yang melarang, jangan, tidak boleh ya? Oke, paham semuanya? Paham. Oke. Nah, sekarang Ibu sudah menyediakan yang di sebelah papan kita itu di depan. Nah, Ibu berikan kertas ini. Nah, silakan Ananda tulis kalimat keyakinan Ananda. Cukup satu kalimat saja. Satu kalimat ya. Oke, saya bagikan dan ditulis. Oke. Oke Ananda, Ibu bagikan ya di kertas ini. Silakan ditulis kalimat keyakinan menurut Ananda. Oke. Oke, silakan ditulis. Oke, ini Ananda ya. Oke. Oke.
sudah selesai? Silakan Ananda tempel di kertas yang sudah Ibu sediakan. Oke? Ayo maju depan. Ya, mulai di sini.
terima kasih Pak. Oke, Ananda, alhamdulillah pada hari ini tanggal 23 Oktober 2023 sudah terjadi kesepakatan kelas kita. Kita gambar ya? Oke, baik. Gambar di sini. Oke. Nah, oke Pak Ananda, sebagaimana kesepakatan kita tadi, keyakinan kelas yang kita buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, nilai-nilai baik tersebut sudah tertanam di dalam diri anak ibu semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Disa Putri dari kelas 12 ATPH 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Karina. Saya dari kelas 12 ATPH 2. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rafael Albertus Manjurang. Saya dari kelas 12 ATPH 2. Saya sangat senang sekali. Ya, saya sangat bersemangat. Sangat senang karena seru sekali. Menurut saya sangat penting. Ya, penting dong.
Itu penting dan sangat berguna. Karena dapat melatih kita agar lebih mandiri. Karena bisa menjadikan kita disiplin dan bertanggung jawab. Agar dapat menghargai satu sama lain dan saling bekerja sama.